Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bil kalam bi mithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahil malikil 'alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam, fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Abdullah Al-Umar, Koto Musaji, ya, atau dikenal dengan Kampung Patin, langsung Babaun Patin. Kalau dalam kawan-kawan saya mau Patin ya, masya Allah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah, di bawah guyuran rahmat dari Allah, hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kita bisa dikumpulkan bersama di sini, insyaallah tidak lama-lama sampai hujan berhenti. Sampai hujan berhenti. Kalau tidak berhenti kan tidak juga bisa pulang kan. Kita aja sampai pagi ya. Ini hujan sampai pagi nampaknya, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berharap tambahan nikmat darinya, yaitu dengan senantiasa mensyukuri apa yang diberikannya. Alhamdulillah diberikan di kita nikmat sehat, nikmat sempat. Kita gunakan untuk berbuat amal taat. Bersama-sama kita saling mendekat di masjid yang mudah-mudahan dipenuhi dengan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa menghiasi majelis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan selawat dan salam semakin dalam cinta kita kepadanya, semakin berat rindu kita untuk berjumpa dengannya, dan untuk cinta dan rindu semua bisa kita berikan dan korbankan. Karena ibarat kata pepatah, dek mato butuh di hati mati.
Artinya kita ingin bertemu dengannya dan ingin berjumpa dengannya dalam keadaan mencintai dan dicintai. Dan cinta Nabi kepada kita tak diragukan lagi sampai hari kiamat nanti, di saat seluruh manusia bahkan Rasul dan Nabi mengatakan nafsi nafsi, ya Allah selamatkan jiwaku, selamatkan diriku sendiri-sendiri. Tapi Nabi hari itu tetap mengatakan ummati ummati. Kalau bukan karena cinta, ya hari itu orang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang murka semurka-murkanya. Tak pernah murka sebelum itu seperti itu dan tak akan pernah lagi murka seperti itu. Seperti kata Nabi kita dalam hadis Sahih Bukhari, hadis syafaat yang panjang. Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam karena cinta dan sayang, dia berani berhadapan dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah terima salawat dan salam kita sebagaimana kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Bapak dan ibu muslim dan muslimat dirahmati Allah, ini memang desa tapi masyarakatnya heterogen, bercampur-campur kan. Ini lucu saudara kan, jadi terpaksa bahasa campur-campur aja. Beliau batu bara, ya. Tentunya alhamdulillah. Tapi ada yang mungkin dari wong Solo, orang Solo dan wong Solo ya. Jadi saya terpaksa mencampur bahasa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beliau dari halak kita, Margam, Manurung. Subhanallah. Jadi bukan mungkin dia ada orang Sunda sih ya. Beliau orang Sunda katanya. Sunda Cuboda. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tentang investasi yang tak pernah rugi. Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak melakukannya pasti menyesal. Dan siapa yang berbisnis dengan Allah pasti bergembira. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di saat seseorang meninggal, yang pertama teringat olehnya yang membuat dirinya menyesal adalah kenapa? Kenapa semasa di dunia saya tidak berinfak? Subhanallah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian, subhanallah, berinfaklah kalian sebelum datang kepada seseorang dari kalian hari kematian, yang saat itu seseorang berkata, ya Rabb, andainya engkau beri aku tangguh supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa bersedekah dan menjadi orang saleh. Allahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah suatu hari bertanya kepada sahabat radhiyallahu taala anhum, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih.
Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dari hartanya sendiri? Hah? Siapa yang lebih cinta kepada harta ahli warisnya daripada cinta kepada hartanya sendiri? Mana yang suka? Harta ahli waris atau harta kita sendiri? Harta kita sendiri. Tidak ada orang secara fitrah pasti lebih cinta harta untuk dirinya dibanding mencintai harta untuk ahli warisnya atau harta ahli warisnya. Tetapi sahabat menjawab secara fitrah natural, dia katakan, ya Rasulullah, man malu walidi ahabbu ilaihi min mali. Siapa pula yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Sesungguhnya harta kalian adalah ma qaddamtum. Harta kalian itu yang sebenarnya adalah harta yang telah kalian infakkan di masa hidup. Wa ma taraktum fahuwa malu warithikum. Dan yang kalian tinggalkan itu adalah harta warisan untuk orang yang tinggal setelah kalian. Allahu Akbar. Jadi harta kita adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita nafkahkan, mulai dari yang wajib sampai kepada yang haram. Haram tak boleh saya. Dari yang wajib sampai kepada yang sunat. Subhanallah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika seorang meninggal, antara hadis, antara ayat, munasabahnya ada. Ketika seorang meninggal, lalu dia diantarkan ke kuburan. Kuburan itu apa? Peristirahatan terakhir. Hah? Bukan. Dia adalah awal terminal menuju dan barangkali lebih lama di situ daripada di dunia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, persiapkan tempat kita di terminal ini. Kalau tuan-tuan tahu akan melakukan perjalanan yang singgah di suatu tempat yang lebih lama, dan tentu saja banyak tantangan di situ, akan bersiap dulu. Di dunia sebentar cuma sih. Umur sih berapa sekarang? Ada 60, 40 masih, 47 masih kecil. Iya masih kecil dibanding Nabi Nuh ya kan 950 tahun. Baik, 47. Rencana masih berapa tinggal umurnya? Oh enggak tahu, subhanallah, saya juga enggak tahu. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal, dia akan diantarkan oleh 3. Yatma'ul janazata thalathatun, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Subhanallah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'ul ithnan wa yabqa wahid atau thalith. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang meninggal itu diantarkan oleh 3. 1, keluarganya. 2, hartanya. 3, amalnya. 2, pulang. Jarang atau hampir tidak ada orang yang mau tidur di kuburan. Tidak usah dikubur bersama dulu, tidur aja di jarang yang mau, kecuali sudah berubah pikirannya. Ya, betapapun sedihnya seorang istri ditinggal suami, atau suami ditinggal istri yang dikasih, atau ibu sayang pada anak yang tercinta dan sebagainya. Tapi paling-paling kalau sudah malam balik ke rumah, tidak ada yang mau tidur di situ ya. Ada, tapi berubah pikiran, dan berubah pikirannya. Kalau yang masih sadar, masih normal, tak ada yang mau, pasti balik.
Demikian juga hartanya. Kadang-kadang orang karena kaya atau karena membutuh dibuat gigi dari emas, ya. Ketika meninggal dibongkar enggak? Dibongkar. Al-hayyu awla min al-mayyit. Yang hidup lebih butuh daripada yang sudah mati. Diambil tuh baik. Sudah dalam gigi kita diambil lagi. Balik lagi. Dan yang tinggal hanya satu amal. Makanya dikatakan ya ibna Adam, wahai anak Adam, kenapa kalian begitu mati-matian mengumpulkan harta ini, mengumpulkannya, padahal yang bagianmu adalah ma ta'imta fa'afnaita, apa yang kau makan dan sudah habis, atau ma labista fa'ablaita, yang engkau pakai dan sudah lusuh, atau ma qaddamta fa'amdaita, atau yang engkau berikan inilah yang sebenarnya yang untuk dirimu. Artinya yang sudah ditabung ini akan bertinggal bersama kita kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sadar akan hal ini, kalau kita lihat kisahnya orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka lah yang menghabiskan hartanya untuk didahulukan simpanannya di akhirat. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menjadi contoh, misalan ra'ian, contoh yang paling utama. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam minta ke ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyembelih seekor kambing, lalu suruh dibagi-bagi. Lalu kata Nabi alaihissalam, "Mada fa'alti ya Aisyah bisyat?" Apa yang kau lakukan dengan kambing tersebut? Katanya, saya bagikan semuanya kepada fakir miskin ya Rasulullah, illal katif, kecuali bagian tangannya ini, karena Nabi memang suka itu sehingga Aisyah tinggalkan. Dah habis semua Rasulullah saya bagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal yabqa minha kullu syai'in illa al-katif. Justru sebaliknya Aisyah, yang tinggal itu adalah semuanya kecuali yang kau sisakan tadi, itu tidak tinggal, itu habis. Yang sana itu semuanya akan tinggal untuk kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi terkenal dengan bersedekah tak takut miskin. Awak dia takut miskin tak mau sedekah. Gimana nak jadi pengikut Nabi alaihi salatu wasallam? Belum lagi bersedekah dah takut miskin. Kalau Nabi bersedekah tak takut miskin, kita takut miskin enggak? Habis itu dah sedekah. Dua ruginya, dah ketakutan miskin tambah tidak mau bersedekah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah hakikat. Harta itu sebenarnya kaum muslimin milik siapa? Milik Allah. Lalu dinisbatkan kepada harta kita sebenarnya adalah kemuliaan dari Allah SWT. Kalau Allah larang menyebut itu milik kita, harta saya, tidak boleh atas nama kita, atas nama Allah semuanya, mau apa kita? Tetapi Allah ingin angkat kita, memuliakan kita. Oh, si fulan punya harta banyak, si fulan jadi orang kaya, ya tahu? Karena al-malu nasabun man la nasaba lahu. Harta itu menjadi nasab bagi orang yang tidak punya nasab. Wal malu hasabun liman la hasaba lahu.
Sesungguhnya harta itu menjadi pangkat bagi orang yang tidak berpangkat. Berapa banyak orang yang tidak sarjana, bahkan kadang-kadang tidak berpendidikan sama sekali, tapi karena piti banyak bisa jadi bupati, jadi gubernur gitu kan? Ya, karena hartanya banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang kalau kita punya harta misalnya sedikit, lalu ada orang kaya sukses dalam bisnisnya, kaya raya, dia nggak butuh lagi sama orang miskin di sana. Lalu dia buka peluang kita berinvestasi kepadanya, dan investasi dengannya pasti untung. Ada yang nggak mau? Ada yang nggak mau? Hah? Apalagi kalau dia bilang, aku beri kamu modal, lalu investasikan saya yang jalankan, kamu tinggal ngambil untung. Tambah mau rupanya. Betul. Dan itulah Allah SWT. Allah berikan kita harta, sekarang dia minta kepada kita investasikan kepadanya, dan investasinya untung berlipat-lipat. Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau memberi hutang kepada Allah SWT, dan Allah balas berlipat-lipat, maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berdagang dengan Allah ini selalu menang dan selalu senang, selalu mudah. Amma wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Terus sambung. Amma mana tahu nggak? Enggak. Amma ayat gimana? Sambung ayatnya. Sambung saya. Tidak bisa sambung. Ayo sambung. Siapa yang bisa, ada hadiahnya ya. Ayo. Masya Allah. Coba. Sambung ayatnya. Saya ulang lagi. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Betul. Terus yang belakang lagi, yang berbuat. Aywa, mantap. Lagi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sini semuanya. Masya Allah. Sini sebentar. Ada lagi? Baik. Sini. Masya Allah. Ahlan, Masya Allah. Ta'al. Mau ya ini enggak? Mau, alhamdulillah. Masya Allah. Hayakallah. Kakak mana? Tolong diambilkan. Baik. Amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga atau balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fasayassiruhu lil yusra, maka akan aku mudahkan baginya jalan yang mudah ke surga. Makanya kita dapat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang sudah bersedekah karena dia sadar sedekah itu adalah investasi yang tak rugi,
maka dia kalau tidak bersedekah tak nyaman. Sekecil apapun. Ya kelas saya kelas 5.000 cuma. Kalau tonton kelasnya 5 juta, 50 juta, sesuaikan kelas kita, tidak masalah. Mungkin saja kata Nabi SAW, rubba dirhamin yaglimu mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Bahkan bukan hanya itu. Dalam hadis disebutkan, siapa yang berniat dalam hatinya melihat ada orang kaya raya yang dermawan, lalu dia berkata dalam hatinya, ya Allah, andainya engkau berikan aku harta seperti si fulan, maka saya akan berbuat seperti dia atau lebih. Maka kata Nabi, huma fil ajri sawa, mereka sama-sama pahalanya. Tapi jangan sekedar berniat aja, bukan itu maksudnya. Ini betul-betul azam yang Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita tidak bisa nipu Allah SWT. Jangan coba-coba nipu Allah. Kalau gitu saya niat aja losa gitu ya, nanti pas dapat harta tak jadi. Itu sama dengan dulu ada orang bakhil dulu kaya, kan, subhanallah, ujian pula ini bakhil kaya pula. Pas saking bakhilnya manjat kelapa di kebunnya, dia juga yang manjat. Cuman rupanya jadi orang yang bukan bakhil lagi, syahih. As-syahih yang bakhil terhadap dirinya. Kalau bakhil terhadap orang lain, kalau tidak terhadap diri sendiri. Sampai manjat kayu nyunyuh, padahal hartanya melimpah, emasnya banyak, kebunnya luas, cuman pas mati kelapa dia lagi yang manjat. Bayangkan. Kalau misalkan berapa dan cuma upah manjat kelapa, 1 buat kita, 1 buat dia kan? Iya, atau 1-2, 1-1 ya. Kemudian berapa harga kelapa 1 buah? Tapi tetap dia manjat. Pas sampai di atas, datang angin kencang. Akhirnya dia minta selamat, ya Allah tolong selamatkan, kalau selamat saya korbankan seekor sapi. Sapinya ratusan. Akhirnya berhenti sedikit angin, sampai di tengah, ya Allah tak jadi sapi, ya Allah kambing. Ini subhanallah, sama Allah pun masih begitu. Orang begini, wa amma man istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Orang-orang yang merasa cukup kemudian tidak mau tidak membenarkan, tidak percaya dengan akhirat, kebahagiaan di akhirat, fasanyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia menempuh jalan kesulitan, masuk neraka. Jadi berimpah itu sulit luar biasa kaum muslimin. Ada lagi cerita orang kaya makan di rumah makan, Pak Ji. Makan di rumah makan, lauknya hanya telur, boleh tolong. Enggak, subhanallah. Ramas pula. Pas tengah makan siang nih, tengok dia makan malam. Dia stop makan, dibungkus yang setengah itu. Ya, dibungkus setengah itu, panggil yang tukang rumah makan, Yong sini, tolong bungkus Yong. Itu apa Pak ini? Itu anjongnya. Ini mohon malu pula dia bilang. Dah ada bohong pula. Sudahlah bakhil bohong lagi. Subhanallah. Akhirnya karena pelayan tadi kira itu betul untuk anjing, akramakumullah, dia tambahkan dengan sisa makanan yang lain. Akhirnya besarlah bungkusannya. Lalu Pak sudah dibungkus katanya. Apa dekodangannya? Kenapa besar sekali? Jawabnya, saya campur dengan yang lain Pak. Indalillah. Jadi betul-betul lagi anjong jadi kaum muslimin dan muslimat sampai begini. Ini syahih. Menurut bapak dan ibu mungkin tidak bahagia orang seperti ini. Tak akan pernah bahagia. Tak akan bahagia. Dia yang punya, dia menderita. Ini syahih. Ada masih banyak orang punya duit banyak, ya,
Kalau dari bandara misalnya lebih milih naik angkot, kalau naik bis tak ber-AC, bis itu kecopetan. Jadi berapa ruginya kaum muslimin muslimat? Kalau Allah berikan nikmat kepada dirimu, maka perlihatkan bekas nikmat itu, asal tidak berlebihan. Bahkan tidak boleh. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, nah hadis atau surat ini, ayat ini, sebagian ulama tafsir mengatakan ini turun pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini kalau tidak berinfak tidak nyaman deh. Satu hari datang Umar ke Nabi SAW, ya Rasulullah, hadza mali fi sabilillah. Lalu Nabi bertanya, ya Umar, madza abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Nabi juga memikirkan keluarga sahabatnya, karena dia pemimpin. Tentu dia tanyakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, abqaitu aw taraktu lahu mithlahu ya Rasulullah, masih ada setengah ya Rasulullah. Setengah, awak setengah persen supaya koyak aku dulu sih. Jadi kaum muslimin ada setengah lagi. Dan Umar waktu itu sudah gembira, bahagia, karena bisa memberi sesuatu yang menyenangkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang lagi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, hadza kullu mali, ini seluruh hartaku. Artinya yang dalam bentuk harta bergerak, uang cash. Kalau ada rumah kan tidak ada, kan rumah masih ada kan. Jadi maksudnya uang dalam bentuk uang, ini harta saya semuanya. Apa jawaban Nabi SAW? Madza tarakta li ahlik, kalau kau infakkan seluruh hartamu wahai Muhammad, hai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu taraktu lahumullah wa rasulah, saya masih punya yang lebih mahal. Apa itu? Allah dan Rasul. Karena Allah katakan, wa may yuqridillaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Jadi saya katakan tadi kaum muslimin, kalau ada orang kaya raya berbisnis dengannya pasti untung, lalu dia bilang, ini saya beri modal, investasikan ke saya, mau nggak? Mau? Hah? Contoh konkretnya, misalnya ini contoh aja, kalau saya punya bisnis, perumahan banyak, properti, kebunan luas, apa lagi? Perikanan banyak, perteluran ada misalnya, dan berhasil. Saya sudah jadi toke, sudah jadi pemborong, saja jadi developer. Lalu saya bilang sama bapak, sama antum, akhi, ini uang ada 50 juta untuk antum, lalu investasikan sedaya, untungnya 15 juta sebulan, mau? Masya Allah. Nah, taruh 15 juta, berapa persen? Dari 15 juta berapa persen? Hanya sekitar 30, tidak sampai 30% ya, sekitar 30%. Padahal Allah katakan, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'
Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menginfakkan atau menanam sebulir padi atau gandum yang tumbuh daripadanya 7 tangkai. Masing-masing tangkai isinya 100 bulir. Ini perumpamaannya. Jadi masing-masing 100 kali 7 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen? 700.000 berapa? 7.000% ya. 7.000%. 7.000 kali lipat. 700 kali lipat. Ini bersaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melipat gandakan lebih dari itu siapa yang dia kehendaki. Karena apa? Wallahu wasi'un alim. Tahu enggak kita Bapak-bapak dan Ibu yang saya muliakan, bahwasanya kekayaan Allah itu law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum yajtami'una fi sa'idin wahid thumma yas'alu kullu wahidin minkum mas'alatahu fa'utiyahu iyyaha ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu min ma'il bahr. Tidak kadainya orang dari sejak pertama, siapa yang pertama? Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir. Siapa yang terakhir? Saya tidak tahu. Ada yang tahu? Hah? Manusia terakhir tidak tahu ya? Andainya dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, lalu berkumpul di suatu tempat, masing-masing minta apa yang dia mau tanpa batas, tidak dibatasi apa permintaannya, maka itu kata Allah SWT tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, kecuali seumpama seseorang memasukkan jarum ke dalam lautan. Berapa air yang terbawa? Berapa liter? Hah? Berapa liter? Setengah titik. Jadi yang itu kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau dengan yang begini kita berinvestasi, perlu ragu yang 15 juta aja mampu tadi. Iya, hanya 30%. Apalagi dengan Allah SWT. Dalam hadis kursi, Allah iklankan kepada kita, Allah yang iklankan ke kita bahwasanya ya ibna Adam, hadis pendek tapi panjang maknanya, hadis ringkas luas maknanya, hadis singkat tetapi padat. Berarti apa kata Allah SWT dalam hadis kursi tersebut? Ya ibna Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, tugas kalian infaklah, pasti aku infak kepadamu. Sudah, alhamdulillah. Hah? Azan lu ya, azan dulu. Sampai sudah lah. Alhamdulillah. Baik, silakan. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur.
dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Allah dalam hadis kursi tadi mengatakan, ya ibna Adam anfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, aku pasti akan berikan kepadamu infak, nafkah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rupanya berinfak itu salah satu jalan kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Bahwa berinfak adalah jalan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Kita lihat kaum muslimin, ketika Nabi SAW selesai perang Hunain, banyak ghanimah yang didapat. Lalu para sahabat atau para kaum orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, banyak pada waktu itu, seperti Aqra ibn Habis, Uyainah bin Hisn, Al-Thaqafi dan lain-lainnya. Lalu Nabi berikan kepada mereka dalam jumlah yang banyak-banyak. Diberikan sebulan 200 ekor, sebulan 100 sapi dan sebagainya. Nah, orang-orang Ansar radhiyallahu ta'ala anhum yang kita sudah tidak ragukan bagaimana mereka telah berinfak dengan seluruh yang mereka miliki. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka berinfak mendahulukan saudaranya Muhajirin sekalipun mereka dalam keadaan sulit, tetapi mereka isa mendahulukan saudara. Nah, ketika itu melihat ghanimah habis dibagikan Nabi SAW, tentu orang Ansar kan masih manusia, ada terbesit dalam diri mereka, ini Rasulullah sudah mulai memperhatikan sanak keluarga nampaknya. Ya banyak. Kalau sempat begitu, kita kan bisa aja seperti itu. Dah mulai nih, dah mulai cenderung ke keluarganya, karena
orang-orang itu orang Taif. Nabi kan disusukan di Taif, Bani Sa'ad. Dan rata-rata mereka orang-orang sepersusuan Nabi di situ banyak. Lalu apa kata, dan itu sampai ke Nabi SAW. Lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Ansar khusus, tidak boleh yang lain ikut, khusus Ansar. Setelah itu Nabi lihat ada yang selain Ansar, tidak ada. Lalu Nabi mulai berbicara, Alhamdulillah, memuji Allah SWT. Kemudian bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Berkhutbah kepada mereka, ya ayyuhal ansar, laula al-hijrah lakuntum ra'an min al-ansar. Wahai orang Ansar, kalau bukan karena hijrah, saya masuk orang Ansar. Sebab ibu beliau dari Bani Najjar, tapi karena beliau adalah ayah dari Mekah dan hijrah ke Madinah. Lau salakan nasu wadiyan la salaktu wadiyal Ansar. Andainya ada selain Ansar melewati suatu jalan, saya ikut jalannya yang dilalui oleh orang Ansar. Alam takunu dhalin fahadakumullahu bih. Bukankah dulu kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah beri petunjuk denganku? Alam takunu alatan fa'agnakumullahu bih. Bukankah kalian dulu dalam keadaan fakir miskin, dikerjain sama orang-orang Yahudi di Madinah, lalu diadu-adu sesama Aus dan Khazraj, ada orang Yahudi, habis berat. Fa'agnakumullahu bih, lalu Allah cukupkan kehidupan kalian dengan aku. Keberkahan yang Allah berikan. Alam takunu mukhtalifina mutafarriqin fa'allahu bainakum bih. Bukankah dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati kalian denganku? Ala tardawna, ini kata kuncinya, ala tardawna ayyarji'an nasu bil ibli wal an'ami wa tarjimuna antum bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian suka dan rida orang pulang bawa sapi, bawa kambing, bawa binatang ternak, bawa harta, sedangkan kalian balik ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keberadaannya rahmat, yang bersamanya barakah, yang dengannya kemenangan dan izzah, yang dengannya hidup penuh dengan cinta, yang dengannya kita selamat dari api neraka. Ini lebih mahal kaum muslimin dari harta. Akhirnya mereka menangis seperti kanak-kanak menangis terseduh-seduh sampai jenggot mereka basah oleh air mata. Bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, radina bi Rasulillah. Benar ya Rasulullah, kami ridha kembali membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi mereka harta itu tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan hidayah, dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Anfik alaika, berinfaklah wahai anak Adam, aku yang akan berikan kamu nafkah. Dan riwayat lain, anfik yunfaq alaika, berinfaklah, nanti akan diberikan infak dan sedekah kepadamu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah-kisah orang saleh, kisah-kisah orang yang berinfak khususnya di zaman Nabi SAW sudah terlalu banyak di depan kita. Dan Allah SWT salah satu rahmatnya kepada mereka, diberikannya orang yang suka berinfak, husnul khatimah. Orang yang berinfak itu, kata Nabi SAW, dijauhkan daripada
kesudahan yang tidak baik. Tentu kita tak ada yang tak berdosa kaum muslimin, tapi siapa yang berinfak lillah, Allah jauhkan daripada maitatasu, dari masari asu, dari kesudahan yang tidak baik. Dan siapa yang berinfak, Allah lindungi daripada keadaan yang tidak disenangi. Dan tidak jarang infak juga menjadi penyembuh dari penyakit. Banyak sekali kisah. Ada seorang ibu, subhanallah, yang sudah dihukum kanker stadium lanjut. Jadi bukan 4 lagi, stadium lanjut. La ilaha illallah. Bahkan sebagian dokter memperkirakan umurnya tidak lama lagi dan harus dioperasi. Lalu dia baru saja kedatangan seorang TKW, tenaga kerja wanita dari Indonesia, tepatnya lagi dari Jawa Barat, tepatnya lagi dari Tasik. Nah, tonton kalau sebutnya kita malah hafal aja. Tasik Malaya. Nah, di mana Jawa Barat ya? Ibu ini selalu memperhatikan sang pembantu ini kalau masuk WC lama sekali, dan selalu setiap keluar menangis bercucuran air mata. Akhirnya ibu ini curiga, ibu yang sakit ini, ya daripada didiamkan penasaran, lebih baik minta penjelasan. Kamu bagi saya adalah sebaik-baik pembantu. Alhamdulillah memang orangnya baik, dan yang tuan rumah pun juga lebih baik. Tetapi selalu setiap kamu masuk WC lama sekali, dan setiap keluar kamu menangis. Ada apa? Lalu diceritakan, ibu, saya dua pekan menjelang berangkat ini baru melahirkan. Cuman karena tuntutan hidup, suami tak bekerja karena gara-gara undang-undang cipta. Ya, ini kisah lama, memang tidak ada hubungannya undang-undang ini. Saya berkelakar saja karena ada yang banyak khawatir itu ya. Tidak usah takut. Anfiq yunfaq alaih. Berinfak, Allah yang akan mengurus kita nanti insyaallah. Kaum muslimin. Jadi dia katakan, sedua pekan menyuruh berangkat saya dapat bisa di panggilan di sini. Saya melahirkan, dan karena tuntutan hidup terpaksa saya berangkat dan tinggalkan anak bayi saya. Alhamdulillah kita belum sampai ke derajat itu, tapi dia begini. Maka kenapa saya masuk WC? Karena air susu yang ada harus dikeluarkan. Dan setiap keluarkan itu sakit apa enggak? Itu enggak pernah merasa, enggak kan? Ini ibu yang tahu. Makanya hati-hati dengan ibu kita kaum muslimin. Perhatikan ibu kita. Sakit luar biasa. Ditambah lagi sakitnya di saat membayangkan air ini harus untuk sang bayinya. Itu lebih sakit lagi dibanding sakit fisik itu. Sakit perasaan. Sehingga bercampurlah sakitnya fisik dengan psikisnya. Setiap mengeluarkan itu dia menangis, kesakitan secara fisik dan psikis. Mendengar kisah itu, ibu ini pun tersentuh, karena dasar orang beriman itu mudah tersentuh. Kalau tidak juga tersentuh, itu perlu bertanyakan maksudnya. Tersentuh. Kalau begitu, besok kamu saya belikan tiket, segera pulang. Dan ini uang gajimu untuk 2 tahun, padahal dia baru bekerja 2 bulan. Kontraknya kan sekali datang 2 tahun, tidak boleh pulang itu. Jadi ini gajimu 2 tahun, ini tiketmu, ibu yang tanggung. Dan ini nomor telepon saya. Bila kamu sudah selesaikan tugas menyusui anak, nanti ada minat datang lagi, silakan hubungi saya. Subhanallah. Hanya pulang dia, baru bekerja 2 bulan dibayar 2
62 tahun. Rugi tak ibu itu? Rugi tak ibu itu? Masya Allah, tentu sudah ke akhirat ceritanya. Di dunia rugi tak? Ya rugi. Semua orang pasti berpikir, sekali mendatangkan TKW, tahu tak biayanya berapa? Tidak tahu ya? Hah? Tiket berapa? Tidak pernah umroh ya. Doa ya. Sekali umroh berapa? 23 juta ya. Ya dengan semuanya, anggaplah tiket 10 juta. Uang urusan visa untuk satu visa itu 10 juta. Sudah berapa? 20. Ditambah lagi gaji yang 22 bulan kali 800 rial atau 600 minimal. 600 kali 22 aja cepet. Lama sekali. Setahun kan 700, 7.200. 2 tahun 7 kali 2 berapa ya? 14.400 kali 4.000 sampai kali 10 sampai 10 juta sampai kali 60 juta maksudnya 56 juta. Itu yang ditanggung oleh ibu itu. Bisa biaya operasi itu tuh. Biasa operasi. Alhamdulillah pulang lah ya. TKW ini sesuai perjanjian operasi, ibu ini datang atau dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, dan seketika di scan terakhir kan diperiksa lagi tuh, diperiksa lagi kansernya. Alhamdulillah hilang tanpa bekas. Allahu Akbar. Ternyata makanya berdoalah sama Allah, bersedekahlah karena Allah. Dan saya mendengar ceramah Syekh Muhammad Hasan dari Mesir. Dia mengatakan ada seorang laki-laki yang dia kenal, katanya bersedekah seekor anak sapi, disembelihnya, lalu dia sedekahkan ke kampung, bawa ke pelosok yang banyak orang miskinnya di situ. Semuanya disedekahkan dengan niat, tanpa diberitahukan kepada siapapun. Dia tidak beritahukan, tapi diniatkan sedekah ini untuk seorang keluarganya yang sedang sakit kanker rahim. Apa namanya, kanker mulut rahim ya, atau kanker rahim? Ada ya, yang harus diangkat rahimnya. Ini tidak dia kasih tahu sama siapa. Subhanallah. Lalu dia niatkan ini hanya antara dia dengan Allah. Dia beli anak sapi itu, lalu anak sapi yang dipelihara, kemudian dia sembelih, dipotong-potong, dibagi-bagi dalam plastik, diantar sendiri, bagikan sendiri kepada orang miskin. Selesai itu dia niatkan, ya Allah, ini untuk kesembuhan saudari saya yang sedang sakit itu. Alhamdulillah, Allah hilangkan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Inilah berdagang dengan Allah SWT, bahwa Allah menyebut dia beli dari kita padahal milik dia sendiri. Dibelinya dari kita padahal milik dia sendiri. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman itu apa? Jiwa mereka. Siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang tumbuhkan? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Siapa yang beri dia nafas? Allah. Kemudian wa amwalahum, dan harta mereka. Siapa yang beri rezeki? Bukan kepintaran kita berusaha, kaum muslimin. Bukan kepintaran kita berusaha. Orang sama-sama dikasih modal orang tuanya, nasi satu ayah satu ibu, dikasih masing-masing 200 juta. Yang satu alhamdulillah dalam setahun dapat 500 juta. Yang satu alhamdulillah dalam setengah tahun utang 500 juta. Tokonya berdekatan. Sah? Bisa? Bukan kita. Alhamdulillah ada yang berkebun sawit sukses,
Awak berkebun sawit hilang bibitnya. Ada. Ya kan? Ada orang kena ikan sukses, awak karena ikan mati semua. Ada yang buka kandang ayam, masya Allah berkembang. Awak buka kandang ayam, bukan. Nah, sama. Berarti itulah rezeki itu bukan kita yang punya. Orang menikah, satu istri anaknya 5. Kita nikah 4 istri anaknya 2 katanya. Dan dia sudah coba kayaknya. Muslimin dan muslimat bukan kita, tetapi Allah katakan saya yang boleh dan diberi untung berlipat-lipat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu sebelum kita menutup lembaran-lembaran kita, maka segera sebanyak apapun, bukan sedikit apapun, sebanyak apapun, tidak dibatasi banyaknya, apalagi sedikitnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Biasakan infak, walaupun hanya 1.000 rupiah setiap pagi. 1.000 banyak, tergantung 1.000 dolar banyak sih. 1.000 rupiah. Sekarang masih ada uang 1.000, masih kan? Nah, sisakan 1.000 sepagi, sebulan 30. Kalau kita suruh 1.000 seorang masing-masing, 5 kali 1.000 5.000 kali sebulan 150.000. Antarkan izin al-umar insyaallah. Kalau ada 40 keluarga ngantar 150.000 sebulan, berarti sebulan dapat 4 kali 1 sunnah 6 juta. 6 juta, 600 juta. 40 rumah saya. Bukan 4 orang rumah, 40 rumah. Nah, itu lambat gitu duit. Tanda tak banyak duit. Atau memang tak dihitung lagi duitnya sekian banyaknya. Kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sederhana kan? Sederhana. Ada teman di Jambi, subhanallah, dengan izin Allah kemudian dakwahnya memberdayakan abang-abang tukang beca itu. Mau mereka berimpak setiap hari masing-masing 20.000 perak. Alhamdulillah bisa membiayai operasional tahfizul Qur'anil Karim. Kaum muslimin, kita kadang-kadang mohon maaf ya, bawa orang makan, kita bayarkan makannya bagus, karena ini salah satu yang memudahkan jalan ke surga, sah. Tapi ada lagi yang mungkin lebih menguntungkan. Coba bayangkan, membiayai para penuntut ilmu, para penghafal Quran. Apa sebab? Kalau makan tadi habis jadi ampas. Itu pun kalau digunakan untuk buat taat, kalau buat dosa selepas itu, walaupun kita tidak dapat kan, ya. Tapi kalau untuk tahfizul Quran, yang ini jadi hafiz. Al-Quran dibaca terus nggak? Dibaca terus. Masya Allah, setiap dibaca mengalir terus, tiap dibaca mengalir terus, tiap dibaca, walaupun hanya sebuah mushaf yang kita berikan. Semakin dibaca terus mengalir terus. Nanti hafiz ini menjadi muhafiz pula, lahir pula hafiz-hafiz baru, dapat pahala lagi lah. Nah, coba kita pikir ini kaum muslimin, berapa orang jemaah di sini? Coba 2.000 sepekan. Bukan sepekan, sehari ya. Sehari. Sederhana. Oh, banyak 2.000 saya saja. Kalau udah nampak di celengan tuh sahabat pamben. Silahkan tiap hari 2.000. Ini kalau udah nampak depan awak kan banyak. 2.000 kali 30 air 60.000 dapat 3 kali makan di ampera gitu. Itu makanya kalau ada keberadaan seperti itu, antarkan langsung. Kaum muslimin dan muslimat, sederhana tetapi sangat bermakna. Sebab apa? Kita setiap hari masuk catatan kita berinfak, sehingga tidak ada hari tanpa infak. Sederhana kaum muslimin dan muslimat. Tidak bisa 1.500. Nah, untung tidak ada
2.000 yuan aja kan, kan ada toko kan bayarin ciri mati dibuat 2.000. Nah, tapi pas pagi tak ada toko 2.000 nggak ada, toko 1.000 nggak ada mau puluh kan. Ya kalau belum habis masih kan banyak kasih 50. Ustaz ya, tapi rutin. Walaupun hanya 50.000 sehari, tapi rutin. Subhanallah, saya yakin bahwa masjid ini tak lama lagi akan membesar sendiri dan akan banyak ahli-ahli tahfiz Quran di sini insyaallah taala. Dan Allah semakin berkahi rezeki-rezeki kita karena berdagangnya Allah kita rugi. Jangan tunggu dulu masuk kubur menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib. Sehari jadilah Allah, sesaat jadilah. Bisa saya itu kebun saya masih ada tuh saya infakkanlah sekarang. Dah ada cerita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita bersiap untuk tidak menyesal nanti. Bersiap untuk tidak menyesal. Jangan tunggu banyak, jangan tunggu lebih. Kalau tunggu lebih tak pernah berlebih rezeki kita itu. Asli. Kalau tunggu berlebih takkan pernah berlebih. Kita yang harus sisihkan. Banyak pintunya kaum muslimin, banyak pintunya. Pintu kebaikan itu banyak. Salah satu yang membuat kita menyesal tak memanfaatkannya adalah pintu infak dan sedekah. Hujan nak berarti tambah tak? Kita cukup di sini dulu. Besok tak mau lagi orang ini datang. Ustaz turun ceramah lama katanya. Awak dah minta katanya kan? Jadi kita cukup semua di sini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menyesal nanti. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu alaihi. Ada pertanyaan juga? Woi, jangan cuma berhenti. Baik, silakan bulan yang bertanya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini berkaitan dengan 4 kesilapan. Tadi menjelaskan ada kisah di Madinah Munawwarah. Tidak Madinah, di Riyadh, Arab Saudi. Di sini kok banyak juga kisah, itu kan banyak sobu itu. Lamun aja jadi. Nah, silakan. Di situ ada jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan bahwa siapa yang berinfak bersedekah saya jaminannya. Nah ini jaminannya seperti apa? Iya. Yang kedua, urutan infak sedekah kita. Jadi kan kepada diri sendiri apakah termasuk infak? Kepada keluarga, kepada anak misalnya yang disekolahkan. Iya. Baik, pertanyaan pertama sederhana. Saya jaminan maksudnya Allah yang menjamin karena perkataan Nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapa yang membeli bi'ru rubah falahul jannah, saya jamin dia masuk surga. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, fa wallazi nafsi bi yadihi makhruju min hadza illa haqq. Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala sesuatu yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu dari Allah SWT. Nabi sendiri itu diri sendiri tidak dia sejamin, ya. Tapi karena Allah yang menjamin dia masuk surga. Kalau tak ada percaya sesuatu itu Nabi aja lu kan tulisnya kan. Kada pula mencoba Nabi aja tak pasti masuk surga katanya. Ya, salah paham terhadap hadis. Adapun yang kedua masalah infak, nafkah. Tentu saja ibda' binafsi. Menafkahi diri sendiri itu adalah berpahala. Boleh tak kita tidak kasih makan diri kita? Orang aja yang makan kita tak makan, boleh tak? Tidak boleh. Maka dimulai dari kita sendiri. Jaga, karena menjaga kesehatan itu nikmat, badan itu nikmat, jiwa itu nikmat, maka infak terhadap diri termasuk sedekah. Infak kepada anak istri sedekah. Nah, siapa yang pertama? Tentu yang wajib dulu. Kalau saya tak bicara tadi yang wajib karena tak perlu diajarkan.
Iyalah, ya pada umumnya lah kita pasti mendahulukan orang tua dulu, anak istri kan itu kan, setelah baru orang nama kan. Ya, thumma adna fa adna. Kemudian siapa yang paling dekat dan siapa yang paling dekat. Ini urutannya. Ya, kewajiban dulu. Yang mana yang wajib, yang paling wajib kita adalah anak dan istri kita, orang-orang tua kita, kemudian saudara mara kita, dan kewajiban-kewajiban seperti yang melekat pada kita, pada harta kita, kewajiban zakat dan sebagainya. Allah Ta'ala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Ini diantara yang dikecualikan dari umumnya wa laysa lil insani illa ma sa'a idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu, karena sabit dalam banyak hadis bahwa Nabi membolehkan si anak berinfak atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sudah jelas kan? Baik. Kita tutup, selesai sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan masih ada hari-hari nanti kita ketemu kembali dengan ilahi Rabbi wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.